Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Shaimun shaimat rahimakumullah. Ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat menyentuh hati. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa ada orang yang sangat rugi di bulan Ramadan, yaitu orang yang bertemu dengan bulan Ramadan tetapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini berasal dari Ka'ab bin Ujrah. Para sahabat berkata bahwa ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menaiki mimbar, pada tangga pertama beliau berkata, "Amin." Kemudian beliau berkata lagi pada tangga yang kedua, "Amin." Setelah menaiki tangga ketiga, beliau pun berkata, "Amin." Maka kata para sahabat, setelah Rasulullah turun dari mimbar, maka kami pun bertanya, "Wahai Rasulullah, hari ini kami mendengar sesuatu yang belum pernah kami mendengar sebelumnya." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya malaikat Jibril datang kepadaku dan berkata, semoga jauh dari surga orang yang mendapatkan Ramadan lalu dia tidak diampuni." Maka aku berkata, "Amin." Ketika aku menginjak ke tingkat yang kedua, Jibril berkata, semoga jauh dari surga yang namanya disebut di sisinya, yang nama mau disebut di sisinya, kemudian dia tidak bersalawat kepadanya. Maka aku berkata, "Amin." Ketika aku, kata Rasulullah, menginjakkan lagi kaki ke tingkat yang ketiga, Jibril berkata, semoga jauh dari surga orang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup atau salah satunya, kemudian dia tidak masuk surga, tidak menjadikannya masuk surga. Lalu aku berkata, "Amin." Shaimun shaimat muslimin muslimat rahimakumullah. Hadis tadi mengajak kita kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Bagaimana kita untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam hadis yang lain, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Wa man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa yang mendirikan malam bulan Ramadan, qiyam Ramadan, dengan salat malam, salat sunat, tarawih, tahajud, dan witir, serta ibadah-ibadah yang lainnya seperti membaca Al-Quran dan lain-lainnya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan juga pada malam Lailatul Qadar, man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Jadi berdasarkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut, maka salah satu amalan yang harus kita lakukan untuk meraih ampunan Allah adalah dengan berpuasa dengan penuh keimanan dan keikhlasan. Kita beristighfar, diantaranya memperbanyak istighfar dan taubat, kemudian mendirikan malam qiyamul lail dengan ibadah-ibadah sunnah, dan juga memperbanyak membaca Al-Quran, zikrullah, sedekah, dan lain-lain. Maka marilah kita menggunakan momen Ramadan ini sebagai momen penghapusan dosa yang hanya ada di bulan Ramadan, bulan maghfirah, bulan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu hadis lain Rasulullah SAW menyatakan bahwa salat 5 waktu antara Jumat ke Jumat berikutnya
Ramadan ila Ramadan berikutnya adalah mukaffirat, adalah penghapus dosa ma bainahunna, selama tidak melakukan dosa-dosa besar. Muslimin muslimat rahimakumullah. Semoga kita semua bisa meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan pula kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa melaksanakan ibadah-ibadah kita dengan nyaman, dengan tenang, dengan istiqomah di dalam bulan Ramadan ini sehingga kita bisa meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala yang kita damba-dambakan. Kemudian hanya itu yang bisa saya sampaikan. Salah dan hilaf mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.